Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Adnan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat tamu yang datang dan ternyata seorang perempuan. "Masuk saja Mbak, saya panggilkan Umi saya," teriak Gus Adnan lalu berdiri dari duduknya. Gus Adnan sengaja tidak menghampiri perempuan itu karena ia sedang mengoreksi buku para santri yang barusan datang diantar. Gus Adnan pergi ke belakang dan memanggil Umi Amimah. Ia menebak saja itu tamu Umi Amimah. Setelah Umi Amimah mengecek senyum wanita itu mengembang. "Loh Nak Ara, ada apa kesini?" tanya Umi Amimah lalu duduk di sebelah perempuan yang bernama Ara. "Saya kesini mau ngasih ini Umi. Buat Umi dan Abi, buat Mas Adnan, dan adik Azizah," ucap Ara lembut. "Ya ampun, kamu hampir tiap hari kesini. Ngasih apa-apa ke Umi. Jangan repot-repot terus, Umi sungkan," ucap Umi Amimah. "Enggak apa-apa Umi." Ara ilhas. Azahra meletakkan bawaannya ke atas meja. "Terima kasih ya." "Oh iya, dari kemarin nyari Adnan ya. Mumpung anaknya ada di sini, Umi panggilkan sebentar." Umi Amimah berdiri dari duduknya dan segera ke belakang untuk memanggil putra sulungnya. Tak beberapa lama Gus Adnan datang dengan raut heran dan bertanya, "Mas Adnan ingat saya enggak?" tanya Azahra excited melihat Gus Adnan. Gus Adnan yang baru duduk ditodong pertanyaan seperti itu langsung mengerutkan keningnya untuk berpikir. "Saya tidak tahu," jawab Gus Adnan membuat Azahra manyun mendengarnya. "Masa Mas Adnan lupa? Saya adik kelas Mas Adnan waktu semaloh," ucap Azahra berusaha mengingatkan lelaki di depannya. Gus Adnan berpikir sejenak. Sejak dulu ia tidak pernah berteman dengan seorang gadis sewaktu kecil hingga dewasa. Kenal pun mungkin pernah kerja kelompok membuat tugas saja. "Saya tidak ingat." "Kalau begitu, pasti Mas Adnan ingat nama saya. Nama saya Azahra Syauki Arayana." Berpikir sejenak hingga Gus Adnan mengingat nama perempuan di depannya. "Oh, Arayana, adik kelas yang berprestasi itu ya?" tanya Gus Adnan dan Azahra mengangguk semangat. "Iya bener. Akhirnya Mas Adnan ingat. Dulu kita selalu dipanggil ke depan." Gus Adnan hanya menanggapinya tersenyum sekilas. Walaupun dia dulu bisa dibilang tidak bisa diatur tapi Gus Adnan tetap meraih prestasi dalam bidang non-akademik. "Dulu kita sering dijodoh-jodohin sama anak sekolah," ucap Azahra. "Saya tidak pernah mendengarnya," balas Gus Adnan. "Karena mereka takut sama Mas Adnan," sahut Ara. Gus Adnan tidak menanggapi. Ia juga tidak tahu harus apa, mereka tidak akrab sedari dulu. "Azizah kemana Mas?" tanya Ara melihat ke kanan kiri untuk mencari adik perempuan Gus Adnan. "Dia mondok." "Kenapa enggak di sini aja mondoknya?" tanya Ara penasaran. "Takut manja. Azizah kan suka ngeluh kalau dikasih tugas, apalagi sama saya. Bakal ngerayu sampai bisa dapat nilai yang dia pengen." Azahra tertawa kecil mendengarnya. Dulu dia dan Aziziyah hanya saling kenal saja tidak sampai akrab. Derita punya adik cewek iya Mas Adnan. Azahra sambil tertawa kecil. "Allahu Akbar. Pelan-pelan Pak," teriak Reina sambil meringis. Bunda Eli yang melihatnya hanya bisa terkekeh geli. Kemarin putrinya merayunya untuk tidak dipijat tapi keputusan Bunda Eli sudah bulat. Jika dibiarkan bisa-bisa tidak akan sembuh nanti. "Tahan bentar Neng. Tahan ap, ahaha kakak sakit," teriak Reina. Bunda Eli mengarahkan kamera handphonenya ke arah Reina yang masih dipijat. Setelah memvideokan putrinya, Bunda Eli mengirimkannya kepada Gus Adnan dan Papa Gani. "Nah sudah, ini besok juga bisa dipakai buat beraktivitas," ucap tukang pijat tersebut membuat Reina melotot tak terima. "Ya masih sakit lah Pak. Orang aku jatuhnya parah. Siapa suruh Neng Reina bertingkah?"
Tanya tukang pijet tersebut. Gak tahu. Jiwa aku yang suruh. Jawab Reina lalu menurunkan kakinya ke bawah. Nanti kalau bengkak dikompres ya Neng. Pakai air dingin jangan pakai es campur. Kata tukang pijet Mang Jamal. Haduh. Iya dah Mang. Reina kayak gitu juga tahu. Sahut Reina. Si Neng terus waktu terkilir juga kenapa pakai es campur. Kan sama-sama es, bedanya bisa diminum. Neng kalau goblok itu ngaku aja. Mang Jamal diem aja ya. Reina mendorong pelan Mang Jamal. Bunda menghampiri keduanya lalu memberikan upah kepada Mang Jamal. Makasih Bu Eli. Sama-sama Mang. Nanti kalau Reina bertingkah Mang Jamal kudu siap sedia. Ucap Bunda Eli. Iya Bu. Ditunggu kakinya keseleo lagi ya Neng Reina. Mang. Tangan saya bisa nonjok secara tiba-tiba loh. Ucap Reina. Bercanda Neng. Mang Jamal lalu berpamitan kepada keduanya dan pulang. Bunda Eli duduk di sebelah anaknya. Gimana hubungan kamu sama Gus Adnan? Tanya Bunda Eli. Baik kok. Kenapa nanya? Tanya Reina agak sewot. Ya siapa tahu masih canggung. Kamu enggak mau nanya atau deep talk sama suamimu? Tanya Bunda Eli. Kapan-kapan aja. Siapa tahu kamu penasaran sama masa-masa sekolah suamimu. Tanya Bunda Eli mencoba memancing rasa penasaran Reina. Enggak. Bunda enggak ada acara di luar emang. Tanya Reina balik. Bunda Eli terkekeh lalu berdiri dari duduknya. Ya sudah Bunda pulang dulu. Iya, hati-hati. Reina menyalimi tangan bundanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Adnan sudah selesai baca Al-Quran. Tanya Reina mengintip dari balik tembok yang menghubungkan antara dapur dan ruang tamu. Sudah. Reina segera berjalan mendekati Gus Adnan dengan langkah terlatih. Reina lalu duduk di sofa sedikit jauh dari Gus Adnan berada. Aku mau nanya. Gus harus jawab pokoknya. Iya, bakal saya jawab kalau pertanyaannya tidak aneh. Aku pengen Gus Adnan cerita masa remajanya Gus. Kemarin kan aku udah sekarang gantian. Harus. Iyalah. Saya yakin kamu bakal heran. Udahlah. To the point aja langsung. Ucap Reina sudah tak sabar. Gus Adnan menghela nafas. Ia lupa bahwa perempuan yang berstatus sebagai istrinya ini sangat kepoan. Saya dulu anaknya bandel dan gak kenal aturan kayak kebanyakan remaja gitu. Dulu saya gak pernah mondok, sekolah biasa gitu aja. Kenakalan apa yang pernah Gus perbuat sampai masuk BK? Tanya Reina. 1x aja untungnya gak sampai panggilan orang tua. Gara-garanya gak sengaja nendang bangku sekolah yang udah disemen sampai hancur. Buset, Gus dulu ikut taekwondo? Tanya Reina heran. Enggak, emang keturunan aja kayaknya. Jawab Gus Adnan. Enggak mungkin. Pasti tuh kaki luka. Tebak Reina. Nyut-nyutan aja. Semennya tipis jadi gampang buat ditendang. Ujar Gus Adnan. Terus Gus Adnan kok bisa nendang tempat duduk itu? Tanya Reina. Pas itu lagi bercanda sama teman, karena dulu saya gak suka digangguin, saya emosi dan tendang itu tempat duduk. Jelas Gus Adnan. Terus Gus disuruh ganti. Enggak, ya udah gitu aja. Gurunya udah hafal. Abi Umi masa enggak tahu sih kelakuannya Gus Adnan? Tanya Reina heran. Ia saja langsung ketahuan jika berbuat aneh-aneh. Kayaknya tahu tapi mereka enggak bisa menyangkal, kalau saya benar-benar anak mereka. Ucap Gus Adnan. Ternyata lebih parah dari aku. Reina menggelengkan kepalanya heran. Kamu yang parah. Sampai udah nikah enggak berubah. Balas Gus Adnan. Reina mendengus lalu menginjak kaki Gus Adnan yang kebetulan ada di dekatnya. Astagfirullah. Kakinya udah terluka masih aja. Gus Adnan terheran-heran dengan tingkah Reina. Salah sendiri menyebalkan. Dengus Reina. Udah aku mau ke kamar. Reina berdiri dan pergi meninggalkan Gus Adnan yang masih duduk di sofa. Punya istri ada aja tingkahnya. Gumam Gus Adnan sambil menggelengkan kepalanya keheranan.
Hari ini Reina kembali masuk ke kampus setelah 2 minggu tidak masuk. Masalah tugas Reina sudah menyelesaikan semuanya saat di rumah. Jadi tinggal mengumpulkannya saja. Widih, enak keseleo, tanya Leon. Matamu, balas Reina lalu duduk di sebelah Leon. Nanti kita makan di kantin Fakultas Hukum. Karin ngajak makan bareng, ucap Leon. Oke. Dari fakultas kita ke hukum jauh tahu, ucap Reina. Naik motor gue. Entar gue bonceng, balas Leon. Makasih ya tumpangannya. Reina dan Leon berjalan beriringan menuju kantin hukum. Baru kali ini Reina pergi ke fakultas lain karena selama ini ia hanya ada di fakultas seni saja. Li, itu Karin bukan? Tanya Reina sambil menunjuk segerombolan mahasiswi yang mengerubungi Karin di taman dekat kantin. Leon menyipitkan matanya dan benar saja. Itu adalah sepupunya yang sedang dikerubungi oleh segerombolan mahasiswi. Keduanya mendekati gerombolan tersebut untuk menghampiri Karin. Tapi sesuatu tak enak membuat kedua orang tersebut berhenti berjalan. Wajah Reina yang semula biasa saja langsung mengeras ketika mendengar ucapan segerombolan mahasiswi tersebut. Leon pun sama tapi lelaki itu memilih menahannya. Yeu, dasar anak jalang. Lo pasti gak punya orang tua karena gak ada yang mau anggap lo anaknya. Bener tuh, pasti godain dosen buat dapet nilai bagus. Ngaku aja deh Rin, namanya cantik, orangnya cantik tapi kelakuannya Masya Allah. Gak cocok dipanggil cantik. Guis gue denger ortunya tuh cerai. Terus Karin ikut ibunya yang jalang itu. Mama aku bukan jalang, kalian yang jalang. Heh babi. Jujur aja kali, satu fakultas aja udah tahu kalau mama lo itu jalang di klub malam. Kamu itu yang jalang, sialan lo. Tangan mahasiswi itu sudah terangkat hendak menamparkan pipi Karin. Reina lebih dulu menamparkan keras pipi perempuan yang menghina Karin dan mamanya. Leon terkejut padahal dia baru saja menoleh dan hendak berkata untuk pergi saja tapi Reina sudah menerjang maju membalas mahasiswi tersebut. Bajingan kalian semua. Perempuan mana yang merendahkan sesama perempuan? Kalian fakultas hukum seharusnya bisa adil dengan sesama. Bentak Reina keras sambil menunjuk wajah mahasiswi yang baru saja ia tampar. Gak usah sok jagoan lo. Ini urusan gue sama Karin. Teriak mahasiswi itu lalu hendak memukul Reina tapi Reina segera membalas pukulannya hingga mahasiswi itu tersungkur. Bangun. Gue bilang bangun. Lo semua maju satu-satu. Orang yang menghina Karin harus gue tonjok satu-satu. Salah satu di antara mereka mengendap-endap untuk kabur tapi jangan pernah bisa lolos dari amarah Reina. Reina langsung menarik baju mahasiswi yang hendak kabur tersebut dan buak. Mama Karin itu baik. Kalian aja yang gak pernah kenal. Reina memukul satu persatu mahasiswi yang berjumlah 8 orang tersebut tanpa belas kasih. Karin yang lolos segera menghampiri Leon. Li, kita harus hentiin Reina. Nanti dia bisa bunuh orang. Karin menggoyangkan lengan sepupunya. Leon terkesiap lalu segera berpikir apa yang bisa menghentikan Reina. Lo pegangin Reina. Hati-hati sikunya kena wajah lo sakit. Iya Li. Hadoh seharusnya gue bawa langsung aja ke kantin. Reina memukul satu persatu mahasiswi berjumlah 8 orang itu dengan membabi buta. Ia tak peduli dikeluarkan dari kampus. Menyakiti Karin sama saja menyakitinya. Tolong, tolong, teriak salah satunya tapi Reina menarik kakinya dan menjambak rambutnya. Lo diem, Karin lo hina aja gak minta tolong. Reina. Stop aku enggak apa-apa. Hentiin. Nanti mereka mati. Teriak Karin sambil menarik lengan kanan Reina agar berhenti. Gak. Balas Reina tegas. Ambreina Kalista. Stop. Nanti papa kamu bisa marah. Teriak Leon dari belakang sambil menarik lengan kiri Reina. Dalam satu kalimat itu saja Reina langsung melepaskan mahasiswi yang sudah pingsan. Di sekitar taman jadi ramai yang menonton. Kalian semua pergi ke ruang komdis. Teriak salah satu anggota komdis.
Reina mengikuti tarikan tangan Leon. Karin sudah menundukkan wajahnya. Jangan ada yang ngehina Karin. Semua hal yang bersangkutan dengan Karin bakal gue berantas, gak peduli kalian anak jenderal ataupun orang kaya. Ucap Reina. Tolong panggilkan tim medis kampus. Ridwan menatap Reina yang sama sekali tidak merasa bersalah. Ia juga sudah menghubungi suami Reina yang sekarang sudah menuju perjalanan ke sini. Bagaimana kamu seperti itu Reina? Itu anak orang. Ridwan tak bisa berkata-kata lagi. Baru kali ini istri seorang Gus sebarbar itu dan tidak kenal ampun. Kamu bisa-bisa dipanggil rekor, cantik. Ucap Ridwan lirih. Ya aku jelasin ke rektornya kalau aku enggak bersalah. Karin juga harus jujur kalau dia kena bullying dari teman fakultasnya. Sahut Reina. Leon dan Karin sedang disidang oleh anggota Komdis dan beberapa dosen. Kejadian ini tentunya gempar apalagi di Fakultas Seni. Dekan Fakultas Seni bahkan sampai datang ke rumah Komdis. Kamu, udahlah. Nunggu suamimu aja. Ceklek. Gus Adnan datang lalu menatap Reina dengan khawatir. Kamu enggak apa-apa? Tanya Gus Adnan kepada Reina. Reina memberikan jempol tanda tidak apa-apa. Gus Adnan mengembuskan napas lega lalu duduk di sebelah Ridwan. Ia tadi kebut-kebutan untuk menuju ke sini. Gus Adnan menatap Reina yang nampak santai saja. Kamu pukulin mereka karena apa? Tanya Gus Adnan. Mereka ngehina Karin secara gak sopan. Kenapa harus dipukul sampai babak belur sih? Jangan main kekerasan Reina. Ridwan memegang bahu temannya agar sabar. Walaupun Ridwan juga ingin mencubit gemas pipi Reina. Kita nunggu keputusan keluar ya. Di rumah, Gus Adnan tak henti-hentinya mengomeli istrinya. Kamu itu seorang Ning, Reina. Jaga sikap, masa istrinya Gus kayak gitu. Harus ada sopan santun dan kalemnya dong. Omel Gus Adnan membuat Reina hanya bisa menghela nafas pasrah. Ya kan, aku gak mau terlalu lemah lembut. Nanti kena tindas. Balas Reina membela diri. Tapi tetep aja, sikap kamu itu enggak membenarkan banget. Ucap Gus Adnan lalu duduk di sofa tunggal sedangkan Reina di sofa panjang. Iya maaf, udah ngomelnya. Masa seorang Gus gak bisa sabar? Ada aja jawabannya kamu itu. Gus Adnan menghela nafas berat. Reina mengangkat sebelah alisnya heran dengan perkataan Gus Adnan. Terpaksa saya harus hukum kamu. Ucap Gus Adnan. Reina yang mendengarnya langsung menatap Gus Adnan melotot. Apaan hukum-hukum? Pihak kampus aja gak ngapain-ngapain, aku cuman dapat surat peringatan aja. Jelas Reina. Itu dari pihak kampus kali, dari saya belum. Kamu enggak lupakan saya siapanya kamu. Gus Adnan mengangkat satu alisnya. Reina memasang wajah muram. Ya udah, jangan berat-berat, aku kan juga abis sakit. Ujar Reina pasrah. Kalau sakit ngapain tadi ngehajar 8 mahasiswi. Pinternya istriku kalau masalah nyari alasan. Kata Gus Adnan. Heleh, kata-katanya manis kayak buaya. Sahut Reina acuh. Memang kamu udah jatuh cinta sama saya? Tanya Gus Adnan dengan wajah menyebalkan menurut Reina. Gak, and never. Udah apa hukumannya? Tanya Reina galak. Cuci baju, cuci piring, bikin sarapan, buat makan malam dan bersih-bersih rumah. Makan malam dan sarapan tidak boleh beli, harus bikin. Hukuman ini berlaku hingga 2 minggu. Enggak bisa 1 minggu. Tawar Reina. Enggak, menawar hukuman. Hukumnya akan ditambah 1 minggu lagi. Balas Gus Adnan membuat Reina langsung terdiam. Keterdiaman Reina mengundang tawa kecil dari Gus Adnan. Hukumannya dimulai hari Senin minggu besok. Iya, jangan beli. Iya Gus Adnan. Hari Senin tiba. Di sepanjang lorong kampus Fakultas Seni, Reina ditatap oleh mahasiswa dan mahasiswi. Entah itu kating atau adik tingkat. Reina sedikit risih. Untuk hukuman di hari pertama berjalan dengan lancar. Reina bangun pagi sebelum Gus Adnan. Kenapa tatapan mereka harus ke aku sih?
Gumaman Reina menahan rasa kesalnya. Reina masuk ke kelasnya dan beberapa teman-temannya menatap ke arah Reina, ada juga yang meliriknya sekilas. Reina berjalan ke tempat duduknya yang sudah terdapat Leon. Pasti lo gak nyaman ditatap kayak gitu. Tebak Leon dan Reina mengangguk. Iya sih secara lo kemarin kayak psikopat. Ujar Leon. Emosi gue gak bisa dikendalikan kemarin. BTW Karin gimana kabarnya? Tanya Reina. Baik kok. Tadi barusan kirim pesan, kalau gak ada yang berani bisik-bisik macem-macem ke dia. Dia juga berterima kasih ke kamu. Jelas Leon. Sama-sama. Reina menelungkupkan kepalanya di atas meja dengan hoodie yang menutupi kepalanya. Lo harus tahu aja Rey, kalau lo sekarang jadi mahasiswi yang paling ditakutin dari jurusan seni. Gumam Leon. Leon tidak akan heran ataupun kaget dengan Reina yang mahir dalam tonjok-menonjok karena perempuan itu pemegang sabuk hitam taekwondo yang ahli. Selamat pagi anak-anak. Seluruh mahasiswa di kelas segera duduk di bangku masing-masing. Leon menyenggol lengan Reina agar bangun. Reina bangun dari tidurnya. Hari ini akan masuk ke dalam bab baru. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa mahasiswi yang baru saja membuat kekacauan di Fakultas Hukum. Halo Ambreina Kalista, sehat? Reina tersenyum simpul mendengarnya. Baik kok Pak, Bapak juga bagaimana? Tanya Reina balik. Baik, terima kasih sudah menjawab salam saya. Kita lanjutkan materi. Reina tersenyum simpul lalu menoleh ke samping menatap Leon. Gak usah kaget kali. Itu dosen Re, bukan bapak lo. Pak Ridwan kenapa minta ketemu? Di kantin fakultasku lagi. Reina duduk di depan Ridwan yang sedang mengerjakan pekerjaannya di laptop. Saya pengen ngobrol aja. Kemarin suamimu kasih tahu saya sama temen-temen kalau kamu nanya masa mudanya. Jelas Ridwan. Oh, berarti selama ini aku tinggal sama masa tuanya gitu? Tanya Reina. Stop making jokes Reina. Iya Pak. Ridwan menutup laptopnya dan menatap Reina yang ikut memerhatikan pergerakannya. Gus Adnan pernah buat bangku sekolah dari semen hancur ya? Tanya Reina. Iya. Dia dulu nakal, bandel dan gak mau diatur kayak kamu. Jodoh emang kalian, ujar Ridwan. Pak Ridwan ternyata pinter roasting ya. Puji Reina membuat Ridwan hanya tertawa kecil. Omong-omong kamu kena hukuman dari Adnan enggak? Tanya Ridwan. Kena. Secara tiba-tiba ngasih hukuman loh. Reina tak habis pikir dengan hal itu awalnya. Oh tapi masih bisa jalan gitu. Reina yang awalnya santai langsung menyipitkan katanya. Bajunya sama auranya kayak bisnismen. Wajah kalem, datar, wanginya dari jarak 50 meter udah kecium tapi otaknya kotor banget. Pantes belum nikah. Sembarang banget kamu. Saya kan cuman nyeletuk aja. Ya masa ngiranya begitu. Bikin grup berempat gak ada yang jelas emang. Ejek Reina. Haduh. Reina kenapa kamu sangat barbar sekali? Oh my god, how can Adnan be patient with your behavior? Keluh Ridwan. Ya Tuhan, bagaimana Adnan bisa sabar menghadapi kelakuanmu? Karena dia udah sabar dari lahir. Dah. Terus ini Pak Ridwan kenapa manggil saya? Kalau gak ada saya pulang, mau nyiapin makan malam. Adnan pasti pulang malam. Dari 2 hari yang lalu kan juga gitu. Ucap Ridwan. Masa sih? Tanya Reina heran. Iya, nanti saya suruh kabarin kamu. Hele, lelaki sejati akan dengan niatnya sendiri buat ngasih kabar bukan disuruh. Ucap Reina. Adnan itu gak pekaan, ngapain berharap? Ya gue dijodohin. Oke, back to topic. Kamu kan istrinya, jadi saya cuman mau bantuin buat ngasih tahu beberapa masa dia muda aja sih. Iya, cerita aja langsung. Basa-basi dari tadi. Jadi basi banget, ujar Reina. Ridwan tak menanggapinya lagi, jika ia tanggapi mereka bisa sampai besok berdebatnya. Mulai dari mana ya? Dari dia lahir aja. Bagaimana dia lahir juga enggak apa-apa. Sahut Reina.
Saya mau ngatain kamu cuman gak sopan sama istrinya Gus. Ridwan berpikir sejenak lalu mendapatkan satu cerita masa remajanya juga Gus Adnan. Dulu kita berempat itu most wanted di sekolah. Terkenalnya sih beda-beda, aku terkenal karena kutu buku tampan. Masa sih, orang tampangnya kayak omong cabul, sahut Reina. Reina, peringat Ridwan dengan menatap mata Reina tajam tapi perempuan itu tak takut. Kalau Gali terkenal karena playboy tapi dia pinter dalam segi prestasi dan non-akademik karena posisinya kapten basket, gitu-gitu dia dulu ikut ekskul Al-Banjari. Jafar dulu itu tukang gombal tapi gak main cewek, dia biasa aja, goblok iya. Adnan itu paling wow di antara kita. Kamu tahu sendirilah ya, anak bandel gimana tapi dia sampai buat guru-guru angkat tangan buat nasihatin dia. Udah tuh kita berempat most wanted, dulu ada yang naksir emang sama Adnan. Hampir satu sekolah, kamu tahu sendiri kan Gus Adnan itu ganteng. Di mata aku biasa aja. Balas Reina acuh. Karena kamu belum bucin. Awas aja kalau udah bucin total. Dengus Ridwan kesal. Dasar pasangan aneh, batinnya. Nah, ada satu adik kelas yang naksir dia. Yang tahu sih cuman aku. Karena aku orangnya cukup peka sama tatapan orang. Adik kelasnya berprestasi tahu Re. Aku akuin cantik tapi Adnan cuekin dia bahkan gak pernah lirik dia. Adnan itu emang bandel tapi soal cewek dia gak bakal lirik atau mainin. Ya udah, adik kelas itu cuman bisa suka dalam diam. Terus adik kelasnya sekarang gimana? Tanya Reina penasaran. Kurang tahu. Setahu saya dia kuliah di Mesir sih. Tapi enggak tahu juga, ujar Ridwan. Oh, dia kakak kelasku dong. Tanya Reina. Iya, dia dulu SMA pernah main ke rumahnya Adnan. Saya yang pas itu numpang tidur lihat dia berbincang sama Umi. Azizah. Azizah kan dulu masih kecil, jadi dia tiba-tiba ngomong gini ke saya setelah 1 minggu adik kelas itu bolak-balik rumah Adnan. Ngomong apa? Azizah orangnya jujur banget dalam menilai. Ucap Reina. Dia bilang gak suka sama adik kelas itu, katanya jahat. Oh, terus Umi tahu? Tanya Reina. Enggak. Azizah akhirnya milih main sama saya, Gali dan Jafar. Reina mengerutkan keningnya ketika ada yang janggal dari perkataan Ridwan sebelumnya. Terus Gus Adnan kemana? Tanya Reina dengan nada sedikit tinggi. Dia kan suka keluyuran gak jelas tapi gak sampai malam. Jawab Ridwan. Dasar. Pantes kalau Gus Adnan sibuk sendiri waktu kumpul keluarga Azizah juga sedih. Omel Reina. Dia aslinya itu suka ngegame tapi semenjak kena omel abinya dia jadi berhenti. Mampus dah. Ridwan tertawa lalu melihat jam. Ini udah siang banget. Saya izin pergi duluan ya Reina. Main tinggal aja Pak. Sepenting apa urusannya? Reina ikut berdiri ketika Ridwan berdiri sambil membereskan barang-barangnya. Saya kan orang penting di kampus ini. Kamu lupa? Tanya Ridwan. Enggak tahu sih. Aku juga gak kepo. Balas Reina. Ya sudah aku pergi duluan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Reina, Ridwan bernafas lega. Semoga aja mereka bucin deh. Dua-duanya sama-sama enggak jelas. Gumam Ridwan lalu pergi dari kantin Fakultas Seni. 1 minggu kemudian, Reina membereskan piring kotor. Hukumannya kurang 1 minggu lagi dan seminggu lalu kemarin, Gus Adnan suka pulang malam. Tapi tak ayal suaminya pulang dengan membawa berbagai macam makan maupun barang yang membuat Reina heran. Siapa orang yang memberikannya? Terlalu berlebihan. Jika itu dari ketiga teman suaminya sendiri, tidak mungkin terjadi. Hari berganti malam, Reina mulai memasak makan malam. Reina sebenarnya sempat dilanda emosi kemarin karena makan malam yang dia buat tidak dimakan sama sekali oleh Gus Adnan. Reina tentu saja marah dan hendak menegurnya tapi Gus Adnan pagi-pagi sekali sudah menghilang begitu saja. Sepertinya tahu jika akan diomeli olehnya. Ayam goreng bawang, enak banget.
Reina mengambil piring dan menyiapkan nasi untuk dirinya sendiri. Ayam masih ia letakkan di wajan dan segera ia pindahkan. Meskipun Reina jarang memasak tapi perempuan itu tentu saja tahu caranya memasak. Abis ini ngapain ya? Reina duduk sambil berpikir untuk melakukan kegiatan apa setelah ini. Masih jam 6:30, apa ke perpustakaan kota aja ya? Gumam Reina sendirian. Reina akhirnya pergi keluar rumah sekedar nongkrong sendirian. Leon tidak bisa ikut nongkrong katanya ada acara, begitu juga Karin. Reina menggunakan motor dan mulai menuju ke tujuan yang ia inginkan. Udah jam 10 malam tapi kok belum pulang sih? Reina menatap ke sekeliling rumah. Biasanya, Gus Adnan sudah duduk di karpet dengan pekerjaan podoknya. Masa ngajar sampai malam? Gumam Reina lalu Reina pergi ke kamarnya. Ia tak mau ambil pusing dengan Gus Adnan yang belum pulang hingga jam 10. Toh, dari seminggu lalu juga begitu. Katanya di Ponpes lagi mengurusi acara perpisahan. Pak Ridwan, Rey, besok lusa aku, Gali sama Jafar mau main ke rumah. Besok kan juga hari Selasa. Kita dateng sorean. Siap Pak, besok hari Selasa aku gak ada kelas keknya. Entar deh nanya Leon, ada apa kagak? Monolog Reina. Setelah selesai membersihkan wajah dilanjutkan rutinitas skincare lalu bersiap tidur. Gus Adnan. Reina buru-buru turun ke bawah melihat Gus Adnan sedang meminum secangkir kopi buatannya sendiri. Kenap, stop dulu ngomongnya. Reina dulu. Nanti sore teman-teman kamu kesini, biasa main. Jadi jangan pulang malam ya. Itu temen kamu, bukan temen aku. Ucap Reina. Iya Reina lalu apalagi yang mau disampaikan? Mumpung saya masih di sini tanya Gus Adnan lembut. Kemarin pulang jam berapa? Aku dari kemarin masak tapi gak dihabisin, dimakan tapi dikit dan lain sebagainya. Ujar Reina sedikit jutek. Saya di rumah Umi juga makan tapi saya tetap inget kok kalau kamu masak. Jawab Gus Adnan. Reina mengangguk saja lalu berjalan menuju kulkas. Ini apa? Itu coklat dari Umi. Tapi ini banyak banget. Reina melihat satu rak kulkas penuh dengan coklat. Makan coklatnya jangan berlebihan. Ucap Reina lalu mengambil beberapa snack dan kembali ke kamarnya. Gus Adnan baru saja tiba di pondok pesantren dan memarkirkan mobilnya di halaman rumah. Setelah mematikan mesin mobil, Gus Adnan turun dari mobil dan hendak masuk ke dalam rumah tapi seseorang memanggilnya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adnan. Sapa Azahra yang baru datang. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mas Adnan saya boleh enggak ngerjain tugas di rumahnya Mas? Di rumah sepi, jadi saya takut sendirian. Ucap Azahra. Mama sama papa kamu kemana Azahra? Tanya Gus Adnan heran. Ada kerjaan di luar kota. Oh, ya sudah masuk aja kayak biasanya. Ada Umi sama Azizah. Ujar Gus Adnan. Senyuman Azahra mengembang dan mengangguk. Setelah Gus Adnan pergi ke pondok pesantren, Azahra masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam. Umi Amimah yang tahu Azahra datang lagi tentu saja senang. Mau Umi panggilkan Azizah buat nemenin kamu? Tawar Umi Amimah kepada Azahra. Boleh aja Umi, tapi kalau Azizahnya enggak mau enggak usah dipaksa. Jawab Azahra lembut. Pasti mau kok Azizah, sebentar ya Umi panggilkan. Umi Amimah berdiri dari duduknya dan berjalan menuju kamar anak gadisnya yang masih tertidur. Azizah, ayo bangun. Temenin Kak Azahra di depan sana. Umi Amimah menepuk pelan bahu anaknya. Enggak mau Umi, jawab Azizah lalu kembali tertidur. Ayo dong, padahal kamu dulu suka sama Kak Azahra. Ucap Umi Amimah. Azizah seketika langsung membuka matanya dan menatap wajah sang ibu. Siapa yang bilang aku suka sama Kak Azahra? Tanya Azizah dengan wajah malas. Dulu kecil kamu suka banget tuh. Hoaks, aku aja gak suka dari awal pertemuan. Alay. Sok banget, ucap Azizah. Astagfirullah nak,
Enggak boleh gitu sama Kak Azahra. Umi Amimah mengelus dadanya sabar melihat putrinya yang suka ceplas-ceplos. Biarin. Kalau Kak Reina yang datang baru aku mau temenin. Azizah kembali tidur. Umi Amimah hanya bisa mengelus dadanya sabar dan keluar dari kamar anak perempuannya. Umi Amimah menghampiri Azahra yang sudah sibuk dengan tugas kuliahnya. Nak Ara, maaf ya Azizah susah dibangunin. Enggak apa-apa kan Azahra di sini sendirian? Tanya Umi Amimah sungkan. Enggak apa-apa kok Umi. Ya sudah, saya ke pondok dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reina beberapa kali berdecak emosi ketika lagi-lagi panggilan telepon tidak terangkat. Reina melirik sekilas ke arah ketiga teman Gus Adnan. Masa lupa sih? Gumam Reina sudah menelpon 20x tapi tak ada telepon terangkat. Hanya berdering tanpa diangkat. Sialan. Ceplos Reina kepalang kesal lalu menghampiri ketiga orang yang menunggunya. Reina duduk di kursi tunggal dan menimbrung dengan ketiganya. Adnan gak bisa dihubungi. Tanya Jafar. Iya, gimana nih? Kalian enggak apa-apa? Tanya Reina khawatir. Ya enggak apa-apalah nah. Yang penting di rumah ada orang udah bersyukur aja. Sahut Gali. Oke deh. Mereka menghabiskan waktu untuk mengobrol hingga pukul 7:30. Mereka juga sholat berjamaah di rumah Reina. Sekalian menemani Reina yang sendirian di rumah. Udah jam segini. Reina, aku pamit pulang ya. Besok ada kerjaan pagi. Pamit Gali lalu berdiri dari duduknya. Aku juga deh, Jafar ikut-ikutan. Saya juga. Iya, hati-hati. Kalau makanannya dibawa-bawa aja Kak. Ucap Reina kepada ketiga lelaki tersebut. Gali langsung mengambil coklat yang sedari tadi ia makan. Rakus. Komentar Ridwan. Reina aja fine kok. Balas Gali. Reina mengantarkan ketiga lelaki tersebut menuju pintu keluar. Hati-hati di jalan. Pesan Reina. Iya nah, kamu juga jangan bertingkah. Balas Jafar. Hais. Aku anak baik-baik kok. Setelah kepergian ketiganya, Reina bernafas lega lalu ia masuk ke dalam dan membereskan sisa bekas para tamu. Reina mengecek handphonenya tapi tak ada balasan sama sekali dari Gus Adnan. Reina mengerutkan keningnya kesal. Sebenarnya handphonenya lowbat atau bagaimana? Setelah selesai mencuci piring dan membereskan meja, Reina terduduk di sofa dengan wajah lelah. Pintu depan terbuka menampakkan Gus Adnan yang baru pulang. Kemana aja? Ditelepon gak dijawab. Tadi temen-temennya kesini masa lupa. Ucap Reina tanpa basa-basi. Saya ada kegiatan di pondok. Balas Gus Adnan. Meskipun ada kegiatan seharusnya bisa cek handphone dong. Sahut Reina tak terima. Gus Adnan mengecek riwayat telepon masuk dan benar aja ada 20x panggilan beserta spam chat dari Reina yang tidak terbalas dari sore tadi tapi kenapa diarsipkan? Maaf saya baru lihat. Ngapain aja sih di pondok? Kalau Gus emang sibuk setidaknya bales chatnya biar Reina sampein ke temen-temennya Gus. Jelas Reina kesal. Tapi hande PH. Udah aku capek. Terserah deh Gus mau pulang malam, sore, subuh, kalau dibilangin sukanya gitu. Reina berdiri dari duduknya dan pergi dari sana menuju kamarnya. Astagfirullah. Gus Adnan terduduk di sofa sambil mengusap wajahnya. Memang benar ia lupa dan jelas-jelas ia meletakkan handphonenya di atas meja lalu mengobrol dengan Azahra. Serius saya lupa. Bersambung.